kenapa pendekatan hati ini penting sih gitu kita lakukan dalam komunikasi. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih fun fact dulu buat Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu gitu ya bahwa ketika seorang customer itu punya pengalaman buruk terhadap suatu layanan, dia punya potensi 2 kali lebih besar membagikan pengalaman buruk itu kepada orang lain. Lalu yang kedua, hanya 4% customer yang punya keluhan terhadap layanan itu menyampaikan secara langsung. Sisanya mereka memilih untuk mengutarakan melalui media sosial gitu ya. Nah, customer yang punya keluhan itu juga akan membagikan pengalamannya kepada 8 sampai 10 orang lainnya. Ini karena kebiasaan kita juga gitu ya. Kita tuh susah untuk mengapresiasi sesuatu hal yang positif gitu. Bentuk komunikasi dengan hati itu gimana sih Bu Galuh gitu ya? Bentuk nyatanya tuh seperti apa gitu. Satu, Bapak Ibu, komunikasi dengan hati itu harus mencerminkan sikap menghargai dan menghormati. Yang kedua, pastikan jujur dan transparan. Jadi Bapak Ibu jangan takut jika harus menyampaikan misalnya ada konsekuensi pembayaran dana lebih, ada konsekuensi tambahan waktu. Jika memang peraturannya menyampaikan demikian, Bapak Ibu boleh tunjukkan secara transparan. Jadi menunjukkan sisi kepedulian dan empati. Bagaimana kita bisa menempatkan diri sesuai dengan apa yang dirasakan oleh customer kita. Yang selanjutnya adalah kita harus punya sikap terbuka terhadap umpan balik atau feedback. Jadi biasanya kita fokus untuk menyelesaikan masalahnya, tapi kita lupa untuk menerima feedback. Nah, lalu selanjutnya berkomunikasi dengan hati itu adalah memiliki pemahaman terhadap kebutuhan mereka. Mirip dengan empati dan kepedulian gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Kadang kita berfokus menjalankan SOP, tapi sebenarnya jangan-jangan bukan itu yang dibutuhkan oleh customer kita. Selanjutnya, bentuk komunikasi dengan hati yang lain adalah integritas dalam tindakan gitu ya Bapak Ibu. Mencakup kejujuran dan transparansi. Lalu selanjutnya adalah membangun pondasi relasi jangka panjang. Ini misalnya Bapak Ibu bisa nanti kalau ada apa-apa lagi, nggak apa-apa hubungi saya saja gitu. Jadi kita itu nggak seperti robot yang hanya melayani sesuai dengan SOP gitu. Nah, selanjutnya adalah menanggapi keluhan dengan bijak. Yang namanya keluhan itu pasti membuat kita merasa jadi nggak nyaman. Tapi gitu ya, dengan menghadapi keluhan yang bijak gitu, inilah yang dinamakan dengan komunikasi dengan hati. Lalu komunikasi dengan hati itu juga tidak boleh hanya sekedar memberikan janji-janji gitu ya. Nggak boleh hanya ghosting gitu ya Bapak Ibu. Ada terus habis itu pergi, nggak boleh gitu ya. Tapi juga harus memberikan aksi yang nyata. Dan yang selanjutnya harus konsisten.